Dan mari kita bedakan, kita lihat cara kami yang memakai PK ya. Kita bandingkan keluar berasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kami di Legowo TV channel. Oke, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat proses kami menggiling padi memakai cara non PK. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk support, dukung subscribe channel kami agar selalu mendapat video ataupun konten baik trik selanjutnya. Langsung saja kita lihat sistem kami. Kita lihat ini pambel pecah kulit atau PK ya, tidak sengaja kami kaitkan atau tidak kami putar karena kami lagi proses non PK, jadi khusus memakai poles. Dan mari kita lihat seperti apa bentuk katulnya. Tidak memakai PK, jadi kita lihat katulnya teman-teman ya. Katulnya agak lumayan lembut tapi masih kurang lembut, yang jelas tidak selembut jika kita memakai PK ataupun pecah kulit. Sebenarnya kalau menurut kami proses non PK itu cuman agak sedikit perbedaannya, cuman agak sedikit rumit, ada yang sedikit dirubah ataupun dimodifikasi dari daleman poles. Oke, dan ini akan kami tunjukkan kalau sistem punya kami di pambelnya ya. Ini untuk polinya yang 8 untuk blower, sementara 10 untuk tarikan yang utama, dan poli 8 untuk yang memutar poles ya teman. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar tidak lupa. Dan oke, mari langsung kita lihat ke polesnya ya. Ini posisi padi ataupun gabah masih utuh ya, belum dipecah ataupun belum masuk PK karena memang sengaja tidak dimasukin PK. Dan di bagian tutup koboi bahasa kami ini ya, ini kalau di non PK tidak perlu dicuci beras bersih saat terakhir keluar, cuman agak ditekan bagian tutup koboinya ya, ini biar lepas semua. Beda dengan memakai PK, itu perlu dicuci beras agar tidak ada gabah yang tersisa bercampur beras ya. Dan ini hasil berasnya dari proses non PK udah lumayan ya, udah cukup bersih dan termasuk utuh-utuh ya. Cuman kalau untuk keluar jalan berasnya ataupun gerojokannya itu ya, dan itu masih tetap berbeda, tidak bisa sekencang saat kita memakai PK ya. Cuman kalau untuk kualitas berasnya ya udah nggak terlalu jauh perbedaannya, cuman kalah di kecepatan kita proses. Ini posisi gabah 70% kekupas, 60-70% lah terkupas. Kita lihat berasnya keluarnya udah pasti lebih kencang dibanding yang non PK ya. Dan yang lebih jelas lagi, jika kita pakai PK itu kita mencari kotoran ataupun bahasa saya mendang ya, mencari mendang yang kecil-kecil ikut beras itu susah untuk didapati karena bisa dibilang 80-90% bersih ya, jadi nggak ada mendang. Jadi istilah bahasa Jawanya itu kalau mau memasak nggak perlu ditampi lagi, udah bersih, udah bisa lah langsung dimasak. Dan buat teman-teman yang seprofesi dengan kami, yang ingin belajar bareng dengan kami, boleh kita saling bertukar pengalaman ataupun tukar pendapat. Silahkan masukkan pendapat Anda ataupun pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang telah tersedia, karena saya akan selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Bagaimana caranya?
kita memproses non PK tetapi hasilnya seperti memakai PK ya teman-teman. Karena jika kita proses pakai cara non PK itu udah otomatis banyak kelebihannya, terutama di katul ataupun dedek kita bisa mendapatkan lebih banyak ya. Terus di samping itu untuk polusi udara juga kita tidak sibuk ya membuang merang ataupun kulitnya. Kemudian kita nggak perlu susah payah memikirin roll pecah kulit ya. Jadi saya kira cukup sekian dari kami. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, berikut komen ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.